Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandi Aditya Putra. Di sini saya pengen mempresentasikan pitch deck kelompok 5 mengenai thrifting store dengan nama Pavisenko. Kenapa sih kita memilih usaha thrifting store ini? Itu kita melihat problem atau masalah yang terjadi pada masyarakat. Yang dimana problem pertama, mereka itu ingin memiliki outfit atau barang yang bermerek. Problem kedua, keterbatasan pendapat. Seperti yang kita tahu, pendapatan masyarakat di Indonesia bisa dibilang itu masih minim, dan mereka kebanyakan belum mampu untuk membeli barang-barang yang bermerek. Nah, problem ketiganya itu mengurangi limbah dari pakaian bekas. Dari problem tersebut, kita mempunyai solusi, yaitu solusi yang pertama, memberikan outfit atau barang yang berkualitas. Solusi yang kedua, menjual dengan harga yang murah. Solusi yang ketiga, merendus barang yang sudah tidak terpakai. Lanjut ke value proposition atau nilai yang dimiliki oleh perusahaan kami. Nah, itu yang pertama ada produk tergolong murah. Yang kedua, produk memiliki berbagai macam model. Ini maksudnya produk yang kami jual itu memiliki modelnya macam-macam gitu, kayak misalkan crew neck, hoodie, kaos, dan lain-lain. Yang ketiga itu produk sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang terakhir itu barang berkualitas. Produk service atau apa aja sih yang kita jual. Jadi di toko kami itu menjual berbagai macam pakaian seperti jaket, celana, kemeja, kaos, dan masih banyak lainnya. A future roadmap atau target ke depannya. Untuk 2021 itu official launch online shop. 2022 itu launching toko offline pertama yang ada di Jatiwaringin, dan launching gerai baru yang ada di Pondok Gede, Condet, dan Tambun. Dan 2024 itu coming soon ekspansi ke kota-kota seperti Surabaya, Medan, dan Bandung. Lanjut ke business model. Nah, di business model ini yang pertama ada revenue stream atau aliran pendapatan. Untuk aliran pendapatan toko kami itu berasal dari penjualan pakaian seperti yang tadi dijelasin, kayak kemeja, kaos, jaket, celana, sepatu, dan lain-lain. Yang kedua itu pricing atau keuntungan yang kita ambil. Nah, untuk keuntungan itu kita mengambil sebesar 50% dari harga beli. Yang ketiga itu lifetime value. Untuk lifetime value perusahaan kita itu adalah menjual barang yang berkualitas dan original. Dan yang terakhir itu sales and channel model atau promosi. Untuk promosi itu kita menggunakan endorsement dan jasa pengikanan online. Current status atau status toko kami sekarang. Nah, November 2021 itu kita launching toko online pertama kali di berbagai macam e-commerce seperti Shopee dan marketplace lainnya. Desember 2021 sampai Mei 2022 itu kita menjual barang di Shopee dengan rating rata-rata bintang 4,5. Juni 2022 itu menambahkan barang penjualan seperti topi, sepatu, sendal, dan masih banyak lainnya. Nah, ini adalah pencapaian penjualan toko kami selama 6 bulan dari Desember sampai Mei. Untuk yang pada slide ini itu dari Desember sampai Februari. Pada slide ini dari Maret sampai Mei. Target market. Untuk target market kita lebih memfokuskan pada remaja usia 18 sampai 24 tahun. Kenapa kita lebih memfokuskan pada remaja? Bisa dilihat pada data yang ada di samping ini, jumlah usia muda yang ada di Indonesia itu bisa dibilang masih sangat besar, dan gaji yang diperoleh oleh mereka itu masih banyak yang di bawah UMP, sehingga kami memilih target market kita memilih remaja.
kompetitor. Untuk kompetitor ini ada dua, direct kompetitor dan indirect kompetitor. Untuk direct kompetitor itu seperti Target Collection, 21 Thrift Shop, Nomaden Stuff, dan masih banyak lainnya. Untuk indirect kompetitor itu seperti Pasar Baru, Pasar Santa, Taman Puring, dan lain-lain. Masuk pada advantage. Advantage ini itu adalah yang membedakan toko kami dengan toko thrifting lainnya. Nah, yang pertama itu di toko kami menyediakan berbagai macam contoh penampilan untuk acara formal dan non formal. Jadi maksudnya ini kita memberikan tips mengenai stylish untuk suatu acara seperti pernikahan dan masih banyak lainnya. Yang kedua ini pengiriman barang toko kami itu cepat dan biayanya sangat murah. Nah, ini adalah bagian tim di perusahaan kami. Lanjut ke allocation plan atau target kita ke depannya itu seperti apa. Untuk di akhir 2021 itu kita menargetkan mendapatkan laba sebesar 4.950.000. Juni 2022 itu ditargetkan mendirikan toko offline, dan di akhir 2022 itu ditargetkan bisa berkembang 5 kali lipat dari tahun sebelumnya. Masuk pada modal yang dibutuhkan. Untuk modal yang dibutuhkan perusahaan kami itu sebesar 27.300.000, yang dimana modal tersebut dialokasikan yang pertama untuk menambah produk baru, yaitu topi sebanyak 250 piece dengan satuannya seharga 40.000 dan menjualnya kembali dengan harga 80.000. Untuk perhitungannya seperti yang ada tertera dalam sini, dan kita mendapatkan keuntungan itu sebesar 10.160.000 dalam 6 bulan. Nah, yang kedua itu kita alokasikan lagi untuk membuat produk baru lagi, yaitu sendal sebanyak 300 piece dengan satuannya seharga 20.000 dan menjualnya kembali dengan harga 50.000. Untuk perhitungannya sama seperti tadi, dan kita mendapatkan keuntungan itu sebesar 9 juta dalam 6 bulan. Dan yang ketiga kita alokasikan untuk membuka toko offline di daerah Kemang Pratama, Jaksel dengan biaya sewa itu sebesar 10 juta untuk 6 bulan, dan sisanya itu 1.300.000 itu untuk biaya tidak terduga. Nah, kesimpulannya itu diperkirakan modal investor kembali pada bulan ke-8, dan sisanya 4 bulan itu adalah keuntungan yang kita peroleh sebesar 23.440.000, dan keuntungan tersebut dibagi 50% sehingga masing-masing mendapatkan 11.720.000. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.